One Kawan TV1. Oh, bang. Rekan-rekan sekalian, lampu mendadak padam. Ini alhamdulillah bukan sabotase. Tetapi malam hari ini kita berada di sini sekaligus kita untuk mendoakan salah satu di antara pejuang kita, almarhum Afan Kurniawan dan Zulkifli yang telah wafat di usia 21 tahun akibat tindakan sangat coba dan sangat bengis oleh aparat kepolisian. Ya. Jadi kita memang mengenai acara launching buku ini dengan kita mengajarkan doa selain kepada para pahlawan yang telah mendahului kita mengajarkan doa kepada almarhum Afan Kurniawan. Ini bukan kebetulan, tapi suatu hal yang mungkin pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggal lahir Afan Kurniawan almarhum adalah 18 Juni 2004. Tanggal di mana kurang kedaulatan rakyat tahun 1980 yang lalu karena menguat nama seseorang yang diterima di UGM online, tapi dicari sama Pak Rizwan nggak ketemu. Ya. Dan tanggal itu pula kebetulan juga kalau mohon maaf tanggal ulang tahun saya juga 17 Juli. Jadi saya kira ya kita tidak ada kebetulan, pasti sudah ada yang mengatur dan kita doakan almarhum yang tadi siang sudah dimakamkan jam 10:30 di pemakaman Karet Bifak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kita mulai. Selesai, dan dengan nanti api kemuliaan ini kita matikan bersama, maka akan muncul kegelapan. Tapi dari kegelapan, insya Allah perang itu akan datang dengan terbitnya buku Jokowi yang benar. Kita matikan. Ya, silakan lampu dinyalakan kembali. Silakan. Yang kita berharap adalah cahaya yang dihidupkan tahun kita satu ini. Kita mau matikan lampu, jangan matikan lampu karena aku nggak kelihatan dengan kamera, ya. Terbiasa. Ya, silakan Bang Rizwan menyampaikan speech 5 menit, not more than 5 menit. Ya. Terima kasih ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menghadiri acara grand launching buku kami dengan judul Jokowi's White Paper. Jadi sebenarnya buku ini merupakan kompilasi yang seharusnya mungkin sebelumnya kalau memang kami menulis sendiri-sendiri, tetapi idenya dalam 1-2 bulan yang lalu akhirnya kami kompilasi agar tidak tercecer di beberapa buku. Jadi pemirsa dan bapak ibu sekalian, ya inilah persembahan kami ya untuk menanggapi apa yang menjadi temuan di individu, apa yang menjadi pembuktian naratif dari podcast internal UGM ya oleh Bu Rektor UGM Ova Emilia. Kami di sini alumni kalian, alumni Gajah Mada asli, dan kami mempersembahkan ini sebagai bukti nyata kami bahwa kami dulu pernah dididik di Universitas Gajah Mada dan ilmu itu ya kami gunakan sebaik-baiknya untuk Republik ini. Inilah bukti analisa kami, kajian ilmiah kami yang di dalamnya tentu tidak ada fitnah, tidak ada kebencian, apalagi kebohongan dan penghasutan. Buku ini mudah-mudahan menjadi kado terindah bagi bangsa ini dan menjadi catatan sejarah bahwa
ada seorang presiden yang telah pernah memimpin kita 2 periode 10 tahun, yang seharusnya menjadi kewajibannya menunjukkan ijazahnya yang telah dipakai sebagai presiden 2 periode, yang artinya ijazah tersebut seharusnya sudah menjadi milik rakyat. Tetapi kenyataannya ijazah tersebut malah dipakai untuk mengkriminalkan 2 orang anak bangsa, Bambang Tri, Gus Dur, dan sekarang 12 orang terlapor terancam terpidana akibat ijazah yang seharusnya sudah milik rakyat tersebut. Sudah berapa menit, Bang? Jadi rekan-rekan setanah air dan Bapak Ibu sekalian, kami akan menerbitkan buku lagi karena memang sebagai peneliti dan pemikir, bukulah senjata utama kami yang paling bisa kami lakukan. Oleh karena itu Pak Joko Widodo jangan khawatir, akan muncul buku kedua dan buku ketiga. Ya, ini tidak akan berhenti di sini sampai Indonesia ini berubah dari gelap menuju terang. Maafkan Bapak Ibu sekalian, saya memang orang yang tidak pernah biasa orasi. Ini pun sudah saya hafal-hafal dari kemarin. Terima kasih. Terus Mas. Terus. Ya, Mas Roy sedang persiapan. Terima kasih Pak Lisman. Terima. Nah, Mas Roy sedang persiapan, tetapi alangkah baiknya kita share sedikit ya. Oke, kita share sedikit. Saya mau panggil senior kita. Kalau bicara bisa membawa kita ke lawang buara, tapi tetap 5 menit kalau ke lawang buara. Dr. Kisana Nasi. Saya Mas. Jadi masing-masing 5 menit. Nanti semua belajar. Dan kalau ada yang mau bicara, tetapi saya lupa melanjutnya, tolong SMS saya, aku SMS. Nomor saya di 0811 9011 970. Siapa tahu ada yang mau bicara, tapi saya tidak sempat tunjuknya atau saya tidak lihat. Jadi, bangun saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapin selamat buat dokter kita, Dr. Risman, dan satu lagi Dr. Rasul. Selamat, ini pembuktian bahwa kerja ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Garis bawahi, ini kerja ilmiah, bukan kerja politik. Kalau dia masuk ke ranah politik, itu artinya pertarungan kebenaran, bukan kebenaran politik, tapi kebenaran ilmiah. Maka satu kebenaran ilmiah mestinya dibantai dengan kebenaran ilmiah, gugurkan dia secara ilmiah. Jadi bukan digugurkan dengan kekuasaan politik. Menggugurkan kebenaran ilmiah dengan kekuasaan politik itu sama dengan kita mundur berabad-abad lalu. Kita mundur ke seperti Galileo, kita mundur juga lebih jauh lagi ketika yang namanya orang-orang cerdas cedekia seperti Bukhari Muslim dan kawan-kawan itu terkenal menghadapi kerajaan. Risman, Tifa, dan Roy menghadapi suasana seperti itu. Maka kata kunci pertama adalah hadapi kebenaran ilmiah ini dengan kebenaran ilmiah. Kita pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal walaupun mereka lulusan UGM dan mereka bangga dengan UGM, saya punya catatan tersendiri tentang UGM. Ketika Joko Widodo kampanye pada 2014, ada satu tokoh UGM yang menyatakan kalau Joko Widodo terpilih, maka dolar akan menjadi Rp10.000. Ingat tokohnya siapa? Sudah meninggal tuh. Siapa? Tokohnya? Masih hidup. Sudah meninggal. Tony Prasetya. Saya ini sih. Benar sekali. Tony Prasetya dengan bangga dia dalam sebuah TV menyatakan jika Joko Widodo terpilih,
maka dia akan diberikan $1 sampai $10. Tapi sebelum itu ada perdebatan saya menarik di Fakultas Kehutanan. Teman-teman, ini berkaitan juga dengan situasi akademik. Lawan saya Sobari Arusijito dihadiri oleh mantan Menteri Kehutanan Jamaldin Sugihari Kusumi, ya, era Soeharto. Kami bicara tentang bagaimana kehutanan di Indonesia dalam kajian buku tersebut. Saya melihat ada pembelaan besar-besaran dari UGM. Nah, kaitannya dengan Tony Prasetyono terbukti bahwa UGM sesungguhnya sudah berpolitik. Kasus berikutnya adalah sebelumnya pernah ingat kasus Budiono, kasus Senturi. Ingat ya? Lagi-lagi rektorat juga membela habis-habisan Budiono. Korbannya saya. Dengan cara tidak fair, Humas Rektor menyatakan Ihsanuddin Nursi bukan staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Padahal saya punya surat keputusan rektor. What's the point? Lagi-lagi rektorat melakukan tindakan politik. Nah, saya tidak bermaksud menyalahkan UGM, tidak. Tapi saya naui juga. Saya tidak dalam posisi membela salah satu universitas, tapi saya ingin mengatakan ada peristiwa di mana yang namanya universitas pasti bermain politik jika kemarin kalau ini kan ada Rismon, ada Tito, ada Suryo. Anda saksikan nggak? UGM makin mega atau enggak? Makin megali. Makin itu menarik itu. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong sambil dengan rasa tidak enak. Betapa pengaruhnya Pratikno. Dan kalau kita bicara Pratikno, itu berarti mundur bagaimana Joko Widodo ketika masuk sebagai wali kota dengan satu istilah, Solo meng-Indonesia. Ya ini pembelanya yang kemudian bersenjangan. Enggak, saya tahu kok, saya juga sama waktu itu. Cuma saya kritis. Gua nggak mau. Ini adalah jadi satu soal ini dunia akademik, lawan dengan akademik. Dia kampus di Indonesia tidak pernah terlepas dari panggung politik. Tidak peduli itu UI, tidak peduli itu UGM, tidak peduli itu ITB, termasuk kasus ITB terakhir ingat kasus KPU? Ini dong, Mereka terbukti. Jadi itu poin berikutnya. Poin terakhir, teman-teman sekalian, saya bilang sama respons, ini berkaitan dengan keahlian saya. Karena ini berkaitan dengan keahlian saya. Saya ahli selulosa. Jadi ketika yang namanya polisi menyatakan ini identik, saya bilang sama Rismon, sini, mari identiknya, bawa sini, mari kita uji identiknya. What's the point? Kita uji kertasnya. Kalau Anda betul-betul bilang identik, maka bisa kita buktikan bahwa itu kertas pasti bukan kertas. Jadi baik cerita identik atau otentik, sesungguhnya dia sudah mengaburkan makna kebenaran ilmiah. Maka percayalah, satu kebenaran dia bisa disingkirkan, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Terima kasih. Kita manusia untuk 2029. Maksudnya 2029 itu sebagai bapak yang baik. Masalah selesai. Terima kasih. Izin saya kalau sudah bisa tayang. Rektornya silahkan ditanyakan. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah masuk kepada kewawasan berkembang. Tadi Pak Responsi Wibar sudah
menjelaskan secara global apa isi buku. Dan saya akan men-share setelah agak cepat nanti, ya, apa yang kami tulis dalam buku ini. Karena buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian terdepan itu adalah bagian yang sifatnya sedikit ada sisi jurnalisnya, ada sisi kronologisnya, ada sisi naratifnya sedikit, tapi banyak deskripsinya juga. Sedangkan bagian kedua yang lebih tebal dan lebih detail itu ditulis oleh Pak Resmond. Bukan hanya detail dalam hal tulisannya, tapi lebih dari itu, bahkan ada rumusnya, ada kodenya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan program yang menjalankan program yang ada di situ, sebagaimana yang Pak Resmond tulis, ada di situ. Dan bagian ketiga, nah ini nanti akan diterangkan sendiri oleh Dr. Tifa, ada tentang neuropolitik. Jadi bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk mempelajari sifat-sifat manusia. Jadi buku ini, teman-teman sekalian, ini saya tulis mulai dari tahun 2000, maksudnya ini bukan bukunya ditulis 2013. Peristiwa ijazah palsu itu sebenarnya dimulai dari 2013. Lanjut Mas, bisa ke bawah dikira-kira dikit. Ya, jadi dimulai dari seminar memimpin dengan hati. Semua yang kami pelajari di sini adalah sama yang diterima oleh rakyat Indonesia. Ketika bahasa Indonesia waktu itu berpikir, oh ya ada orang di tengah kampus, di tengah Universitas Islam Indonesia, mengaku IPK-nya di bawah 2. Ini buktinya. Buku ini bukan omong-omong. Buku ini bukan berisi khayalan. Fakta. Ada faktanya, ada linknya, ada fotonya, bahkan ada videonya. Lanjut Mas, pelan-pelan ke bawah. Ya, terus saja ke bawah. Nah, terus saja, terus ke bawah. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang tadi Dr. Ova sedikit menyinggung soal kampus kami. Kampus kami disebut sebagai kampus baru. Kemudian kami bertiga, S1, S2-nya, semuanya di UGM. Kampus itu dikenal dengan nama kampus baru karena Pak Azhadi Sirega, dosen saya, yang tahun ini berusia 80 tahun, waktu itu tahun 74 menulis novel Cintaku di Kampus Baru. Terus Mas, ini sudah pernah difilmkan tentang Roy Martin, terus, nah, tapi terus lagi Mas, sampai gambar satu. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh Bang Ihsan Abdul ketika bertanya ke saya, apa yang megah? Megah itu ya benar. Bukan hanya kamu, orang senior seperti Bang Azhadi Sirega akan merayakan usia 80 tahun di kampusnya sendiri. Itulah dengan alasan apa? Judul acaranya ini padahal judul novelnya Cintaku di Kampus Baru dan Menolak Ayah. Jadi ketika digabung judulnya jadi Kampus Baru Menolak Ayah. Praktik praktik yes, praktik menolak ayah. Itu ditolak. Jadi intimidasi atau perlakuan zalim itu bukan hanya kami yang melakukan ini, makanya kami protes kok kampus kami begini ya gitu. Lanjut Mas, terus kan. Nah jadi sekarang ini yang terjadi. Lanjut Mas, terus saja. Nah, apa yang kami lakukan, teman-teman semua, itu adalah mewujudkan kembali akal waras kita. Kalau orang waras, sekolah susah-susah, punya ijazah, bangga atau enggak? Bangga itu, bukan. Tidak hanya orang Indonesia yang bangga, orang Belanda. Ini prasasti yang ada di kampus, yang ada di Rotterdam. Ini di kampus Erasmus namanya. Di kampus Erasmus itu ada prasasti yang menunjukkan ijazahnya Bung Hatta. Bung Hatta sampai dengan sekarang replika ijazahnya masih ada di kampus itu. Artinya apa? Bangga, orang luar negeri aja bangga. Nah kok ini ada orang yang nggak bangga sama ijazahnya? Apa itu? Tapi nggak apa-apa, ya. Itu kalau saya orang-orang yang pendukungnya itu kita sebut dengan orang dekat Gibran Jokowi. Singkatannya apa? Orang dekat
dekat Gibran Jokowi. Nah, ya itu. Lanjut mas, terus aja. Nah, terus kami menulis ini tentang Politika Politika ke Trans Politika. Ini tulisan yang sama, pernah juga kami diskusikan waktu itu dengan teman-teman dari Forum Diaspora Indonesia. Lanjut, next. Cepat aja mas. Nah, oke, ini nggak usah saya bahas. Ntar kalau di debat sini teman-teman nggak jadi beli buku ya nanti. Ya, nah itu. Nah ini ada 2 kasus tentang ijazah palsu sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini bukunya Pak Menteri waktu itu. Lanjut. Tapi buku ini juga menerangkan tentang apa yang sudah pernah terjadi diceritakan Dr. Ismon tadi. Terus antara pelaporan. Jadi apa hubungannya TPUA dengan kami? Kami memang bukan bagian dari TPUA. Tetapi kami adalah yang ahli yang diminta oleh TPUA. Pelaporannya ada. Lanjut. Sampai kepada Jokowi juga ganti lapor. Hop, mas, fotonya. Ini juga ada fotonya ketika Jokowi lapor ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Ini fakta juga ya. Laporannya nggak tahu kenapa lapornya ke loket kehilangan. Lanjut. Nah, ini ada analisis terhadap ijazah, termasuk penampilan pertama. Keluarin gambarnya dikit mas. Nah, ini Sigit Sunarta ketika masih berpikiran lurus. Artinya waktu itu dia tunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi, karena itu adalah hak publik. Kemarin seperti yang Dr. Ismon sampaikan, juga Dr. Raffi sampaikan, UGM itu tidak menampilkan sama sekali, omon-omon saja. Podcast 33 menit tanpa ditunjukkan sesuatu. Ini kan konyol. Sebuah kampus yang malah mencampur adukkan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi malah ditunjukkan semua jadi tertutup. Lanjut mas. Ya, jadi artinya teman-teman semua, lanjut. Ini ijazah yang diposting oleh Dian Sandi. Ini yang membuat heboh sebenarnya. Dian Sandi lah sebenarnya membuat heboh ini peristiwa selain tahun 2013 Jokowi tadi. Karena untuk pertama kalinya ijazah itu tampil secara berwarna, ya. Jadi tidak bukan lagi fotokopi. Lanjut, Mas. Nah, ini berbagai analisis. Nah, ini kita singkat saja. Lebih detail nanti Anda baca di analisisnya Dr. Ismon, ya, di buku ini. 400 halaman, 500 halaman lebih, ya. Ini saya menerangkan secara singkat saja. Ada analisis namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ijazah asli itu, kalau ini ijazah saya, ke atas lagi mas. Kalau dianalisis itu masih muncul gambarnya, tapi ya ini naik lagi dikit, naik. Oh enggak, maksudnya turun. Nah turun lagi. Nah ini kalau ijazah asli itu masih terbaca tulisan ijazah, masih terbaca legalisasinya. Tapi kalau ijazahnya Jokowi, lanjut, mas, terus. Nah ini ketika dianalisis terus ke bawah, jadinya seperti apa? Seperti kotoran burung, ya. Karena udah banyak editing. Terus kita langsung saja ke bagian kesimpulan. Jadi teman-teman semua, ini juga saya menganalisis foto dikit aja. Foto pada ijazah Jokowi bukan Jokowi. Nah, clear ya. Jadi di sini jelas betul, justru mirip dengan, atau bukan mirip, justru sama dengan setelah software dengan orang lain yang namanya Dumatno Budi Utomo. Lanjut mas, supaya saya tidak. Dan ini yang paling penting, ijazah Jokowi 1120 yang ditampilkan di Bareskrim Polri dibandingkan dengan ijazah lainnya. Lanjut mas, Fronojiwo nomor 1115 kayaknya mirip. Lanjut lagi, hop. Tapi ijazah Jokowi yang atas dengan Fronojiwo di bawahnya terdapat perbedaan sekali. Z-nya punya Jokowi lebih ke atas, Z-nya punya Fronojiwo, dan Z-nya milik Sri Murtiningsih di bawah itu lebih ke bawah. A-nya juga, nabraknya juga beda. A-nya punya Jokowi itu keluar. Kalau dalam satu seri pencetakan, apalagi di bawah 100, nggak mungkin meleset. Kesimpulannya jelas, ijazah Jokowi tidak dicetak pada saat yang bersamaan dengan ijazah lain. Udah, gampang gitu aja. Jadi kalau di sini ada Pak Bitor mengatakan, oh ijazah itu ada di sono, tempat pasar ya Pak Bitor ya. Nanti jelasin Pak Bitor. Nah itu, ya ini analisisnya. Jadi ini kesimpulan ilmiahnya, bukan sekedar dapat cerita. Lanjut, kita bagian penutup. Jadi supaya gak terlalu lama, lanjut aja mas. Terus. Oh iya, apa? Maaf, skripsi. Terus ke atas lagi. Nah ini, terus lagi ke atas lagi. Nah teman-teman semua, Bang Rismon bahkan sudah juga membuktikan. Tadi yang skripsi sengaja saya lewati, teman-teman baca sendiri aja nanti. Itu jelas betul kalau skripsinya jelas
palsu, ya, tanda tangannya salah, tidak ada lembar pengujian skripsinya, ya. Dan diakui oleh orang di sebelah kanan yang namanya Pak Kasmujo, diambil langsung oleh Dr. Resmond, ya, dengan kamera handphone beliau. Saya juga motret sendiri skripsi dengan saya sendiri. Jadi ini primary evidence, bukti primer. Jadi kami membantah kalau ada orang mengatakan buku ini tidak ditulis dengan data primer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tiba sudah siap? Oh, karena Dokter Tiba sudah siap, kita kasih kesempatan Dokter Tiba untuk presentasi nanti sekaligus peluncuran. Silakan. Tepuk tangan dong buat Dokter Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penulis yang ketiga dari buku ini dan sekaligus pungkasan, ya. Dan terpaksa harus berhenti karena kita sudah bersepakat bahwa buku ini tidak boleh lebih dari 700 halaman. Jadi yang seharusnya saya dapat jatah 7 bab, terpaksa saya hanya memasukkan 5 bab. Yang 2 bab lagi kami kembangkan kepada buku yang kedua. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil penelitian saya yang sudah saya jalankan tuh sebetulnya sejak akhir 2022, ya, gitu ya. Beberapa ilmu baru yang sangat bisa membantu digital forensik. Karena gini, ilmunya Bang Rismond itu kan ilmu terhadap benda mati, gitu ya. Nah, kalau ilmunya Mas Roy itu benda setengah mati setengah hidup. Karena kan telematika, ya. Jadi objeknya objek mati tapi bisa objeknya objek mati dan hidup. Nah, kalau saya kan objek saya kan benda hidup, manusia. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, ilmu untuk bisa mengidentifikasi dokumen dan sebagainya itu menggunakan ilmu digital forensik dan telematika. Tapi boleh dikata hampir tidak pernah menggunakan bantuan dari pemilik dari dokumennya, ya. Padahal dengan ilmu yang belakangan lah, ya, sekitar 5 tahun ini saya tekuni tentang neurobehavior, wajah seseorang itu dokumen yang terbuka. Kalau dokumen kertas ataupun dokumen digital itu bisa dimanipulasi, tapi kalau wajah seseorang nggak bisa, ya. Jadi wajah itu adalah dokumen yang terbuka, dokumen yang tidak bisa dipalsukan sesungguhnya. Nah, maka dari si wajah inilah kemudian muncul beberapa ilmu atau beberapa instrumen, beberapa knowledge gitu, ya, yang bisa membantu bagaimana melengkapi hasil temuan dari digital forensik dan telematika. Jadi waktu gelar perkara khusus, ya, yang kami bertiga ini diminta menjadi saksi ahli, saya bilang sama Dirtipidum Bareskrim bahwa Anda itu sebetulnya harus melihat kami ini sebagai aset, ya, tambah lagi dengan ilmu yang saya tekuni, karena kami itu bisa sangat membantu kepolisian. Bahkan dengan gabungan ilmu kami, lie detector saja kalah akurat, begitu, ya. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi ini adalah ilmu yang namanya facial action coding system. Bagaimana otot-otot wajah, ya, bagaimana anatomi wajah yang berasal dari bagaimana seseorang itu berperilaku seumur hidupnya, itu memberikan informasi. Jadi ketika orang itu jujur, ya, akan ada kode-kode yang bisa diekspresikan oleh wajah, ya. Apabila orang bohong, apalagi, ya. Jadi itu, dan kemudian selanjutnya saya kuantifikasi. Lanjut. Oh ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi wajah seseorang, ini wajah karikatur dari Joko Widodo, ya, sebagai subjek penelitian saya. Itu wajah ini adalah hasil print out dari otak. Jadi, ya, kalau dokumen itu kan print outnya kertas dengan tinta dan sebagainya. Tapi kalau wajah ini adalah print out dari otak, ya. Otak sebagai mesin tercanggih di seluruh muka bumi sampai akhir zaman, itu ternyata salah satunya bisa di-print out dengan wajah. Dan para ahli saat ini termutakhir itu bisa melakukan print out terhadap bagaimana mimik wajah seseorang. Jadi dari tahun 2022 sampai dengan hari ini,
itu saya melakukan penelitian, observasi terhadap sekitar 500 ekspresi dari Joko Widodo. Baik dari bagaimana dia berpidato, bagaimana dia bercerita, bagaimana dia berekspresi, terutama yang terkait dengan ijazah. Artinya kalau Joko Widodo lagi ditanya tentang ijazah, ekspresinya seperti apa, itu diinstrumentasikan dan kemudian saya tulis dan saya nilai secara statistik. Nah, ini nanti supaya Bapak Ibu semua bisa melihat ya hasil dari statistik yang saya saya hitung juga sudah lengkap. Lanjut. Ini. Ya, jadi ketika Joko Widodo itu ditanya tentang ijazah atau tentang kuliah ya, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalamannya masa mahasiswa 40 tahun yang lalu ya, tahun 1985 begitu ya. Seharusnya yang terrecall, yang kemudian keluar dari otak itu bukan otak depan, tapi otak tengah, namanya hipokampus. Jadi kalau orang ditanya tentang memori, maka yang keluar itu bukan saya KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, bukan. Tapi ketika dia ditanya tentang kuliah, ya mungkin dia akan lupa di mana desa dia, tapi dia tidak akan pernah lupa ketika dia diceburin di kali sama temennya. Ketika kemudian dia malam-malam dia ketakutan karena ada pocong, misalnya seperti itu ya. Itu yang akan dia ceritakan. Kenapa? Karena hipokampus itu bicaranya seperti film. Seperti kita tuh tiba-tiba ketika kita ditanya KKN atau ketika kita ditanya waktu kita kuliah ya, itu yang keluar itu bukan narasi-narasi tapi sebuah film. Nah, sehingga ketika seseorang itu ditanya tentang kuliah atau tentang ijazah itu atau tentang dia wisuda, maka yang tergambar itu ekspresinya. Ya, ekspresinya. Bukan seperti yang selama ini kita lihat dari ekspresi seorang Joko Widodo. Ketika ditanya tentang teman kuliahnya, ketika dia cerita tentang naik Gunung Kerinci dan sebagainya ya. Itu scripting ya, artinya itu adalah berasal dari memori yang dia hafal pada waktu singkat, pada waktu sekarang, bukan pada 40 tahun yang lalu ya. Jadi ilmu ini bisa melihat itu gitu ya. Lanjut. Ini namanya micro expression. Jadi gini ya, misalnya ilmu pengetahuan, ilmu teknologi itu ilmu pengetahuan itu memang luar biasa berkembang. Anda bisa perhatikan salah satu video Joko Widodo yang paling akhir ya, tahun 2025. Ketika dia defense, bertahan ketika dia ditanya sekali lagi, dicecar tentang dosen pembimbing Kasmujo, kemudian berubah menjadi Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Itu lipnya lanjut. Jadi mulutnya itu lanjut. Ya lanjut yang ada gambar. Enggak. Ya ini balik lagi ya. Nah, itu statistik saya terkait dengan bagaimana ekspresi wajahnya Joko Widodo dan ini akurat. Saya tidak bisa bohong dan angka-angka ini juga nggak bisa membohongi kita semua. Ya, jadi sifat angka atau sifat matematika itu kan nggak bisa berbohong. Ya, ketika kita masukkan, apalagi ke seorang ilmuwan, seorang peneliti yang bebas nilai, yang nggak punya preferensi apapun, maka dia keluar begitu aja gitu ya. Lanjut deh. Lanjut. Ya, nah, itu yang tadi. Ya itu, seperti itu. Jadi ekspresi bibir dia ketika dia ditanya tentang dosen pembimbing, ketika sudah dibongkar sama Dr. Rismon ya, ketika pertemuan yang luar biasa dengan Pak Kasmujo itu, dia tidak mampu lagi untuk berkata-kata sehingga dia mengatakannya dengan bibir yang tertahan gitu, dan kemudian ada AU24 itu ya, mata itu automatically dia bilang, ya dosen Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing saya. Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah itu tercapture ya, dari coding sistem itu tercapture. Lanjut. Nah, kenapa begitu? Karena otak sekali lagi itu yang memproses, dan kemudian wajahnya dan narasinya itu memprint out ya. Nah, ini yang hebatnya dari
ilmu neuropalatika apabila nanti sudah bisa kita kembangkan. Lanjut. Nah, karena ini cara kerja ini, otak tuh nggak bisa bohong, mulut yang bisa bohong. Otak tuh nggak bisa bohong, mulut yang bisa bohong, ya. Jadi mulut itu bisa baik, bisa jahat, otak nggak bisa, ya. Ketika kita bicara, jadi ada sebuah titik atau sebuah organ di tengah otak namanya amigdala, ya. Itu yang paling tidak bisa membohongi dirinya sendiri, dan kemudian dia tercipta begitu aja dengan ekspresi wajah. Makanya ketika kami sudah spill buku ini dan kemudian saya juga sampaikan bahwa saya menggunakan ilmu neurobehavior yang saya spill sedikit-sedikit, apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk pergi keluar rumah. Joko Widodo semakin tidak sanggup untuk bicara bersama wartawan. Coba Anda perhatikan baik-baik, 1 bulan terakhir paling banter cuma foto-foto. Karena kita udah spill, baik dari sisi digital forensik, kita kejar dengan digital forensik, kita kejar dengan telematika, dan kita kejar dengan ilmu neurobehavior. Ya, pasti orang-orang pintar di sekitar beliau mengatakan, Pak, sekarang udah nggak terlalu banyak keluar lagi, nggak terlalu banyak bikin statement lagi gitu. Karena kami sudah memiliki cara atau metodologi untuk membedah setiap kata yang dia sampaikan. Nah, terakhir dari saya adalah 200 tahun yang lalu, ya, 200 tahun yang lalu ada seorang pejuang, ya, 200 tahun yang lalu itu 1825. Sekarang 2025, ya. 200 tahun yang lalu ada seorang pejuang, ya, melakukan jihad fisabilillah selama 5 tahun berturut-turut. Dialah Pangeran Diponegoro, ya. Nah, 200 tahun kemudian muncul bocil-bocil kayak begini. Saya bilang, orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini. Kenapa? Karena kita bertiga ini bocah edan kafe. Edan kafe itu maksudnya apa ya? Ya nggak punya rasa takut gitu ya. Karena ya sudah, kalau memang kita sudah dipilih untuk mewakili teman-teman, mewakili semua orang untuk berjihad, ya sudah, kita berjihad gitu. 2 hari yang lalu kami bertiga main ke tempatnya Abangda Jenderal Napoleon Bonaparte, diberikan diberikan nasihat yang luar biasa. Jadi kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termol kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan, tapi nggak kapok. Oh, berarti enak tuh ya, pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu kan. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abangda Jenderal Napo, nggak seru. Nah, kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, siapa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berminat dengan buku kami ya. Ini insya Allah walaupun buku ini seberat bayi ya, 3 kg, tapi Anda nggak akan pernah bosan membaca buku ini. Karena ada teknis membaca buku ini. Jangan baca dari halaman pertama, baca dari tengah, nanti baca lagi dari depan, baca lagi dari belakang. Pokoknya buku ini nggak akan pernah selesai dibaca kalau teknik membacanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tenang memang. Tapi lupa saya, ini bukan di Jogja ya. Jadi alunan ya, saya alunan, alumni UGM Tenanan. Jadi tibalah saatnya kita acara seremonial dulu, nanti kita lanjutkan speech-nya. Ibu dan Bapak sekalian, ada Dr. Zul yang tesisnya mengenai Jokowi ngeri-ngeri sedap. Saking ngeri-ngeri sedapnya saya pun tak berani mempercayainya, ya kan? Tapi siapa tahu benar. Nanti Dr. Zul kita undang ke depan. Ada mungkin yang mewakili lawyer dan lain sebagainya. Cuma saya tidak menyarankan untuk dipenjara tadi, karena bangsa kita makin kerdil, ya kan?
makin sontoloyo kalau memenjarakan orang yang berpikir dan membuat buku. Silakan ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi silakan bertiga ini speech beberapa detik untuk meluncurkan buku ini, dan nanti secara simbolik akan diberikan kepada mereka yang sudah memesan dulu. Saya terpaksa demokratis, tidak ada yang diberikan secara gratis. Bahkan saya pun membeli juga. Jadi itulah perjuangan, ya. Jadi silakan Dr. Rismon. Nah, tetapi ya Dr. Tifa lihatkan bukunya. Tetapi karena yang sudah ready itu baru 10 dari 2000 yang dipesan, maka saya nanti bikin game sedikit. Siapa tahu berhasil. Nggak berhasil juga nggak apa-apa. Mas, jadi nanti ada 3 orang ini mengingatkan kita pada katanya pesanannya sudah 6.000. Ini padahal kemampuan cetaknya cuma 10. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan 2 tahun gitu ya. Karena ini eksklusif banget soalnya. Yang ada warna-warna dan kertasnya ya. Jadi nanti saya akan panggil 3 orang yang sudah memesan, karena lumayan jumlah pesanannya banyak gitu ya. Dan sisanya 7 nanti akan kita lelang. Siapa tahu ibu dan bapak sekalian berminat, tapi tidak berminat juga nggak apa-apa juga. Berarti saya tidak berhasil memprovokasi. Ya. Oke, saya serahkan kepada Dr. Tifa untuk memanggil dan kemudian meluncurkan buku ini. Silakan. Baik, sedikit ya saya koreksi. Sebetulnya buku ini sudah bisa diterima oleh para pemesan mungkin atau pembeli atau peminat di hari ini. Cuma ternyata ada request dari ratusan orang untuk meminta kami memberikan tanda tangan basah bertiga. Nah, ini mengumpulkan 3 bocil ini susah sekali gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi artinya kami harus siapkan 1 hari untuk tanda tangan di depan demi permintaan dari semua, baru kemudian buku ini dijahit. Jadi memang membutuhkan waktu itu. Kalau nggak mau ada tanda tangan, hari ini juga udah selesai sebetulnya gitu ya. Baik, nah sekarang saya memberikan apresiasi kepada beberapa kawan yang hadir di sini yang alhamdulillah ya berniat untuk membawa buku ini ke New York. Tepuk tangan. Ke sidang umum PBB di mana Presiden Prabowo Subianto akan hadir. Jadi ini teman-teman dari Forum Tanah Air dari FTA nanti akan membawa buku ini dan kemudian akan menunjukkan buku ini di depan audiens atau peserta Dewan bukan FTA yang akan ya. Forum Tanah Air. Ya, baik. Saya panggil perwakilan dari FTA yang akan mengirimkan Mas Doni dan Bu Iskun ya. Mas Doni dan Bu Iskun. Ini dari FTA. Forum Tanah Air yang ketuanya Pak Bang Daeng Tata Kesantra nanti yang akan baik. Oke. Mas Doni bisa milih mau minta buku dari Rismon, Dr. Tifa atau Rosulio. Ntar ada istrinya ikut soalnya di sini. Sudah bisa ditebak ya? Sudah bisa ditebak. Pertama kami mengucapkan selamat untuk RTT semua. Tetapi RT sorry ya. Tetapi terutama selamat untuk bangsa Indonesia. Karena ini persembahan bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia mengetahui kebenaran. Insya Allah nanti buku ini akan kami serahkan ke ketua kami, Tata Kesantra, untuk dibawa di depan UN pada saat Prabowo. Jadi semoga kita semua bisa bekerja sama, semua elemen dari FDI, dari mana-mana kita bekerja sama. Selamat kembali lagi untuk semuanya, untuk bangsa kita. Terima kasih. Puisi boleh ya? Oh ya nanti kita kasih bukunya dulu. Baca puisi bagian dari nanti speech berikutnya. Oke, tepuk tangan dong.
Ditunjukkan. Kasih. Sadar kamera. Nah. Diangkat. Ya. Oke. Tahan. Sampai subuh. Tahan. Satu. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Ya, beliau ini bukan suami istri, istrinya yang di belakang. Baik. Silakan. Penghargaan yang kedua adalah ada seseorang yang hari ini memborong buku tak kurang dari 15 buku. Kita berikan penghargaan kepada Ibu Dio. Iya. Silakan Bu Dio. Bu Dio malam ini memborong 15 buku. Ya, karena Bu Dio langsung memborong 15 buku, maka kami berikan 16 buku sebagai penghargaan. Silakan Bu Dio maju. Maksudnya 15-nya nanti, satu dulu sekarang. Luar biasa. Oh, jadi salah ya, bonusnya dulu. Habis itu nggak jadi beli. Nanti yang tadi sudah memperoleh dibongkar, lalu ditandatangani nanti ya. Oke, jangan lupa yang KUN tadi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Kami bertiga haturkan buku ini kepada orang yang murah hati dan selalu membersamai kami semuanya dalam perjuangan. Saya kenal Bu Dio ini luar biasa perjuangan. Selamat Ibu. Selamat Pak Yono. Ya. Bun, liatin ke kamera. Liatin kamera. Ya, liatin ke kamera bukunya. Oke, ya. Nah, oke ya. Oke. 1, 2, 3. Makasih Bu. Oke, makasih Bu Dio. Siap. Silakan, Ya. Dok. Yang ketiga itu adalah jeripayah dari sahabat kita semuanya dari Forum Diaspora Indonesia yang diwakili oleh Sekjen FDI atau FDI yaitu Pak Agus Yunanto. Dari FDI ini sudah 37 buku. 50 buku dari Forum Diaspora Indonesia. Bagus. Ya. Bravo. Jangan Ya, belakang kamera. oke. Tolong dipamerkan juga. Iya. Oke. Angkat. Angkat. Ya, tahan. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Ya, ini ada. Silakan duduk dulu, Bu Tifa dan dua cowok ganteng pendampingnya. Sedikit tapi saya nggak mau spill. Cuma ternyata ada pembeli yang langsung memborong 300 buku. Tapi saya dipesan nggak boleh sebut namanya. Oke. Inisialnya RRT. Alias borong sendiri. Jadi teman-teman semua lihat ya, ini real ya. Real itu artinya nggak ada kemudian pejabat kita berikan buku, siapa kita berikan buku, enggak. Jadi aslinya ini nyata. Iya, Tepuk tangan sekali lagi untuk para bapak dan ibu yang telah menjadi inisiator pembeli buku kami. Karena kami nggak ada apa-apa, kami juga bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada pre-order dari bapak dan ibu, kami juga belum mencetak buku kemarin. Jadi ini tidak ada orang besar di belakang kami, apalagi orang krempeng di belakang kami. Nggak ada. orang krempeng di samping ada. Iya, ibu-ibu dan bapak sekalian. Oh ya, satu lagi, Mas, mohon maaf. Kami sudah bersepakat sebagian hasil penjualan dari buku ini tentu akan kita sumbangkan kepada dana untuk aktivis dan korban dari semua kekejaman dan kriminalisasi. Akan dikelola oleh yayasannya Dr. Tifa. Jangan Tifa Foundation ya, karena Tifa Foundation itu ada itu. Yang dibiayai oleh Asia Foundation. Tapi beda lagi. Saya bukan tidak suka sama si Jokowi. Di tahun Jokowi jadi presiden, saya pertaruhkan nyawa untuk
bom Sarina. Ini saya nih dengan baju putih saya. Baju putih saya sudah disita. Celana, sepatu, bahkan semua yang saya miliki untuk sejarah. Tapi pangkat saya tidak naik, tetap AKBP. Di Google menulis polisi jahanam Indonesia. Itu saya. 11 menit 45 detik saya selesaikan itu. Lalu ada hadiah dari peluru teroris di sini. Ada dari sebelah sini lagi. Nah, Allah melindungi saya. Maaf. Ini jalan Untung Sangaji, ini pelurunya di Aceh. Dengan 4.000 sertifikat gratis Untung Sangaji, itu ada di Google. Ada Pak Narko di sini. Nah, penasehat saya selama beliau di sana dengan saya. Tepuk tangan buat beliau. Oke. Mungkin itu aja. Ketidakpedulian Presiden terhadap pelaku penghantam teroris dan tidak dihargai ini hari ini agar masyarakat tahu. Saya tidak cari pangkat, hanya saya ingin kerja yang baik. Ketika saya ingin jadi bupati, saya dilarang oleh Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pensiun dini? Tidak. Saya jadi Kapolres Aceh Utara itu bukan pemberian dari kepolisian, tetapi calon gubernur yang saya tolong namanya Pak Irwandi Yusuf, supaya tidak ada lagi penembakan misterius di sana. Dengan memberikan 4.000 sertifikat gratis, mereka menyerahkan senjata yang membunuh polisi dan TNI di situ. Akhirnya tidak ada lagi penembakan misterius di sana. Mungkin Pak Narko di belakang lebih tahu. Oke. Demikian. Jadi belum pensiun? Sudah. Oh sudah, tadi kan saya bilang pensiun dini. Anggota teroris tidak pensiun. Oke, iya, oke. Terima kasih Pak Untung Sangaji ya. Tepuk tangan buat Pak Untung Sangaji. Jadi kita mendapatkan cerita tambahan nih ya. Nah, buku kedua saya mau lelang lagi ya sampai buku ke-6. Sampai ibu dan bapak sekalian meninggalkan ruangan ini, apa-apaan Refli Harun ini, ya kan? Oke, mana yang sudah ditandatangani? Oke. Kayak tanda tangan BAP aja ini. Oke, nggak apa-apa, yang penting displaynya dulu. Displaynya. Oke, mana? Satu display. Nah, bapak dan ibu sekalian, sekali lagi ya, tidak ada bohir di belakang kita. Bahkan Refli Harun tuh beli juga, ya kan? Ah, silakan Bang Marwan. Ke depan. Mudah-mudahan Bang Marwan nggak menyesal ya, sialan Refli. Kalau di acara ini namanya hadiahnya ngandang. Siap ya. Hadiahnya ngandang yang tadi ya. Foto. Sudah. Rencana 5 juta. Ya, sama aja. Masuk Bang Rizwan. Oke, tahan. Dokter Tifa dong. Kalau Dokter Tifa enggak nanti ngamuk Pak Marwan. Bagian tanda tangan BAP. Yang paling banyak Dokter Rizwan. Yuk serahin bukunya. Ya. Bang lihat bang. Bang liatin ke Mayre bang. Abang pegang bukunya. Oke siap. Simbolis dulu. Nanti tukeran terus. Tahan bang. Yuk 3, 2, 1. Makasih bang. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Dr. Marwan speech 1 menit. 1 menit. Ya, terima kasih. Oke, pertama selamat kepada RRT ya. Selamat dengan bukunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alat perjuangan kita ke depan. Perjuangan bukan cuma beliau bertiga, tapi kita semua. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi bentuk perlawanan kepada siapa? Kepada terutama Joko Widodo
geng Solo dan Polri, terutama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah peringatan kepada siapa? Kepada Prabowo sebagai presiden yang sekarang menjabat. Peringatan untuk menunjukkan bahwa presiden sebenarnya NKRI sekarang itu adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Nah, buku ini bisa menjadi alasan bagi Prabowo misalnya untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Kemudian yang kedua, memulai proses pemakzulan Gibran. Nah, yang ketiga yang bisa segera itu adalah untuk segera memecat Kapolri. Nah, saya kira teman-teman semua setuju nih, supaya Prabowo, kalau Anda memang benar-benar presiden NKRI yang menjabat saat ini, maka mulai besok, ya, besok nih, mulai mungkin kita kasih berapa hari nih, Pak Refli? 2 hari? Kasih 3 hari. 3 hari. 3 hari Pak Prabowo harus segera pecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Setuju? Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, tadi speech dari Marwan Batubara yang harganya 2 juta. Oke. Coba kita kita punya baseline. Oh, ini yang hitam putih ya, yang bukan ini. Iya ya. Yang ini yang baseline. Sama itu tadi ya. Yang tadi yang premium. Oh, premium. Oke. Jadi yang ini yang tidak premium. Ya. Oke, itu ya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini ada versi yang non premiumnya, yang baseline-nya 250.000. Isinya sama aja, tidak dikurangi, tidak ditambah, tetapi ini memang lebih gampang, lebih mudah kita bawa dan dibaca. Ini pertanyaannya. Oke, silakan diganti. Mana? Oh, oke, nanti kita undang dia. Mas, tengah mas, PP lagi mas. Wes, nempel-nempel marahin nanti Pak. Tahan, pegang bukunya udah tertipak. Yuk, tahan, standby. 3, 2, 1. Silakan switch. Ya. Karena versi murah setengah menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ikut hadir dalam launching buku Jokowi Paper. Ya, saya sebagai dosen di salah satu universitas di Solo. Kalau tadi disebut KBA, saya juga agak sering nulis di situ, gitu ya. Nama saya Nurmadi Harsa Sumarta. Sebetulnya Harsa Sumarto, cuman tulisannya Harsa Sumarta. Saya baru tadi pagi datang dari Solo karena memang domisili saya di Jakarta, tetapi tiap minggu 2 hari atau 3 hari di Solo mengajar. Kalau kita bicara mengenai Jokowi, terus terang 2014-2019 saya pendukung, gitu ya. Jadi kalau kita bicara ya saat itu, saya ikut bangga saat itu ya, karena saya melihat Prabowo tidak lebih baik begitu. Nah tapi kemudian ternyata yang menggantikan Prabowo dan dia dukung Prabowo, jelas dari awal memang sudah tidak bagus, apalagi ya, dengan Jokowi yang sudah berubah, saya ikut kecewa. Ya, tentunya ya kita saksikan sendiri bahwa kondisi ekonomi, kondisi demokrasi hampir semuanya bisa dikatakan amburadul lah gitu ya. Apalagi kita saat ini juga terperangkap dengan utang gitu ya. Kondisi hanya gali lubang tutup lubang. Bahkan kalau kita saat ini mendesak Prabowo untuk mencopot Kapolri, mencopot dan sebagainya menteri-menteri titipan itu, saya tidak yakin karena sampai sejauh ini saya tidak percaya dengan Prabowo. Yang saya inginkan dengan kondisi ini Prabowo turun ya. Jadi kita ingin Prabowo Gibran turun, bukan Prabowo diganti Gibran, Prabowo Gibran turun, gitu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Iya. Iya, ibu-ibu dan bapak sekalian, tinggal 2 tersisa dan itu versi Pak Mas Roy. Kenapa ini? Oh, hadiah. Oke. Jadi yang 2 untuk lucky draw, ya kan? Hadiah. Gratifikasi. Noel. Tapi masalahnya ada yang mau beli 1. Yang mau beli siapa? Apa? Yakub Hasibuan. Oh, bukan ya. Arupalaka. Oh. Oke. Ini satu alumni dengan saya. Oke. Alumni. Oke. Jadi Bapak mau beli berapa harganya? 1 buku. Oh, kalau 10 nanti di belakang layar aja. Ini yang lelangnya. Alumni Salemba. Oke. Jadi Bapak mau tawar berapa? 1 juta. Oke. Nih ya. Kalau yang itu untuk hadiah ya. 1 untuk hadiah. Gimana? Agak bingung mereka ini. Hah? Ya, nanti simbolis dulu ya. Oke. Ini karena kita harus fair. Ini 1 juta. Ada yang nawar lebih dari 1 juta nggak? Kepada Bapak Arupalaka. Arupalaka ya? Iya. Wah, ini keturunan Arupalaka nih. Lawannya Hasanuddin nih kayaknya nih. Raja Goa, Raja Bone ya. Raja Bone. Ini dari Raja Bone, Arupalaka 1 juta rupiah. Ada yang berani melawan? Nah, sudahlah, buat Arupalaka ya kan. Oke, luar biasa Pak Arupalaka 1 juta. Pak Arupalaka ini setidaknya lebih jantan dari Sylvester. Kenapa? Karena beliau sahabat saya di Salemba. Ijazahnya asli Salemba. Assalamualaikum. Jadi Bang Roy ini pertama-tama kami bertemu di Rutan Salemba. Sudah kenal. Saya dimasukkan pas mau Pilpres. Saat deklarasi Anies Baswedan di rumah makan Al Jazeera Signature. Ya. 2014 saya adalah orang dari Pak almarhum Joko Santoso. 2014 saya cetak buku di Pasar Tebet Barat di situ. Ya, Jokowi undercover. Ya, pada saat itu beliau datang ke pemenangan di sini, rumah Pak Joksan, dekat dari sini, di sini. Di dalam tahanan, saya ini dengan Bang Roy ini selalu berbicara masalah ijazah. Jadi kalau semua koruptor itu duduk di meja, saya selalu hanya satu, tangkap Jokowi, ijazahnya palsu. Wah, biasanya Pak Roy biasanya tenangin jiwa saya. Pak Yakub tenang, ini orang-orang Jokowi. Ini hanya sekedar ini, ya. Saya rasa hanya gitu. Alhamdulillah, saya ditahan, tidak ada masalah. Tidak ada, saya tidak pernah gentar, nggak pernah. Malah di dalam saya masih sempat menelpon. Badminton saya ya selalu juara kalau badminton di dalam. Tetapi pergerakan tetap, alhamdulillah kita di dalam tetap semangat dengan Pak Roy. Nggak pernah merasa gundah lah kalau dalam tahanan, ya. Begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di belakang layar beli lagi nih kalau memang. Oke. Iya. Oh, foto dulu dong. Foto. Ya. Assalamualaikum, foto pengumuman aja. Pak Untung sengaja langsung transfer 3 juta. Terima kasih Pak Untung. Saya ingin foto dengan ibu pejuang. Ya, pejuang ini. Saya kalau lihat ibu di dalam tahanan, masya Allah menangis. Ya, silakan difoto. Dan jangan khawatir, Dr. Tifa, Pak
Arupalaka akan menggantikan kalau Anda ditahan. Sudah siap dia. Siapa yang mau jadi joki? Wani Piro. Ya, 3, 2, 1, kasih Bu. Ya, makasih. Oke. Saya tidak berani lagi menawarkan buku karena kebijakan dari dari RRT mau menyampaikan kepada seseorang itu soal lain ya. Ya. Tapi begini, ini bukan lelang tapi statement saja dengan harga normal. Saya mendengar Bung Vitor Suryadi memesan 3 buah buku, tepuk tangan. Kemudian siapa lagi yang mau memesan yang ingin saya umumkan? Ramadan Pohon, ada yang pesan Ramadan Pohon? Oh nanti ya, oke lah, tuh ya. Untung Sang Haji pesan lagi berapa? Untung Sang Haji pesan lagi 10, tepuk tangan. Jangan lupa ya, ini direcord secara baik di Era Channel dan channel lainnya. Ini barang bukti kalau Anda tidak bayar nantinya. Dikejar. Ya, Kolonel Rosam pesan berapa? Satu yang eksklusif, tepuk tangan. Dan siapa namanya? Heru Purwanto dari UI Watch pesan 2 yang eksklusif atau yang eksklusif. Dicatat-catat ya. Ahmad Wijaya 15. Siapa? Ahmad Wijaya 15 cash. Amar Wijaya? Ahmad Wijaya cash. Ahmad Wijaya. Kita nggak bicara cash dan tidak karena tidak ada yang utang. Cash semua. Amar Wijaya 15. Mana orangnya? Ada? Amar Wijaya ada? Mana dong? Ayo ke depan. Oke. Ini speech dulu nih. Kita kasih speech ya. Oke. Ya, silakan. Ini Amar Wijaya apa nyala-nyala? Satu grup. Hah? Satu grup. Oh, satu grup. Oke, silakan. Tapi khusus ini, khusus kita sendiri. Terima kasih. Kami memesan ini untuk kenang-kenangan beberapa teman di daerah dan di Jakarta. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita juga bertiga sangat berterima kasih dan mengaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran senior yang ada di sini, yang meskipun beliau sakit, meskipun beliau baru saja operasi berat, tapi beliau hadir. Tepuk tangan untuk Pak Napoleon Bonaparte, dan untuk kehadirannya kami haturkan eksklusif 1 buku untuk Pak Napoleon Bonaparte. Iya, nggak apa-apa. Apa, Bang Egi? Oke, Bang Egi 3 nanti lanjut lagi. Iya, ya. Pak Napo, ini luar biasa beliau. Aduh, aku takut kalau gini, jangan-jangan nanti kalau retak lagi. Pak Napo, ini secara simbolik kita aturkan, nanti kita kirimkan yang eksklusif yang bagus. Iya, Mas. Sini. Pak Suryo, Dr. Rismon, dan Bu Tifa, luar biasa terima kasih atas apa yang Bapak bertiga lakukan ini. Ada satu hal yang mau saya cerita. Hari ini ada seorang anak bangsa berumur 28 tahun, seorang perwira polisi berpangkat Letnan 1, sedang menunaikan sekolah master degree di University of Glasgow di UK. Dia adalah putra kedua saya dan sedang membuat tesis yang tanggal 1 September besok harus dikumpulkan. Yang membuat saya tercengang selama setahun ini, judul tesisnya adalah Indonesian State Crime. Bapak bisa bayangkan, seorang saya saja bergetar hati
karena ini dilakukan seorang Letnan 1 yang tidak peduli dengan resiko apapun, karena saya pahami di dalam darahnya mengalir darah saya juga. Saya ingin memastikan buku ini akan menjadi satu buku dokumentasi di University of Glasgow. Buku ini sebagai satu referensi yang telah dia tanyakan kepada saya berulang-ulang. Selama ini memang saya salah satu pendukung dalam membuatkan referensi-referensi dan beberapa hal tentang Indonesian State Crime. Semangat menyala yang tidak pantang pundur dan berani menghadapi resiko yang dia lakukan merupakan satu potensi anak bangsa kita dan harapan bagi bangsa kita ke depan. Tidak lagi jadi bangsa yang hanya meniru, mengikut, takut-takut untuk bertindak, dan dimulai dari Bapak Ibu bertiga. Walaupun bahasanya dalam bahasa Indonesia, tapi saya yakin akan segera mudah ditranslate ke dalam bahasa sana. So, satu hari kalau Bapak ketemu ada buku ini di sana, itu adalah dari persembahan seorang Inspektur 1 Jeko Batara. Sangat sejalan dengan tema yang dia sampaikan, bicara soal Indonesian State Crime, mulai dari MK 2024 termasuk ini sebagai awal daripada Indonesian State Crime itu, ya. Dan mudah-mudahan menjadi sejarah yang diketahui juga di publik. Tadi sudah ada yang akan bawa ini ke PBB, tapi ada satu dalam kalangan akademisi di Inggris sana yang akan melihat ini sebagai satu hal yang menjadi catatan bagi bangsa kita ke depan. Keren. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan segera sembuh, Bang Napoleon Bonaparte. Satu lagi, Pak. Hah? Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Satu lagi tidak lengkap kalau tidak sepasang. Tadi ada senior dari kepolisian, satu lagi senior dari Tentara Nasional Indonesia. Kami undang ke depan Pak Jenderal Sunarko. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas supportnya Pak Narko. Untuk itu kami bertiga persembahkan kepada Bapak satu buku yang semoga bisa menjadi referensi bagi kita semuanya. Ya. Pak Narko, nanti kita hasilkan. Oh ya, ya. Tapi ini nanti ada satu eksklusif kita aturkan buat Bapak di luar. Ya. Nanti kita kirimkan belakangan karena nanti ini yang hadiah. Pak tengah Pak. Pak tengah Pak. Samping Mas Suryo. Mas samping Mas Suryo. Sini Pak. Ya mantap. Terima kasih Mas Suryo, Bang Rismon dan Budipa atas hadiah eksklusif buku Jokowi White Paper. Sekali lagi semoga ini bisa menjadi referensi buat para termul, buat para termul khusus. Terima kasih. Pegang bukunya, buku pegang buku. Buku pegang. Mana buku? Siap. Ah, foto. Nanti kita kirimkan yang lihat. Yuk, tahan. 3, 2, 1. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Nanti kami Bapak sudah rampung. Ya, nanti. Iya. Silakan duduk lagi RRT. Saya akan membaca tulisan Rendra yang ditulis di New York tanggal 4 Januari 67. Saya persembahkan buat 3 saudara saya, tapi juga ini untuk saudara-saudara saya yang mendengarkan ini. Sebuah puisi berjudul Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. W.S. Rendra. Pelacur-pelacur Kota Jakarta dari kelas tinggi dan kelas rendah telah diganyang, telah diharu biru. Mereka kecut, keder, terhina dan tersipu-sipu. Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan.
Tapi jangan kau kelewat putus asa dan kau relakan dirimu dibikin korban. Wahai pelacur-pelacur kota Jakarta, sekarang bangkitlah, sanggul kembali rambutmu, karena setelah menyesal datanglah giliranmu, bukan untuk membela diri melulu, tapi untuk melancarkan serangan. Karena sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau rela dibikin korban. Sarina, katakan pada mereka bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri, bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu tentang perjuangan nusa bangsa, dan tiba-tiba tanpa ujung pangkal ia sebut kau inspirasi revolusi sambil ia buka kutangmu. Dan kau Dasima, kabarkan kepada rakyat bagaimana para pemimpin revolusi secara bergiliran memelukmu, bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi, sambil celananya basah dan tubuhnya lemas terkapar di sampingmu, ototnya keburu tak berdaya. Politisi dan pegawai tinggi adalah caluk yang rapi. Kongres-kongres dan konferensi tak pernah berjalan tanpa kalian. Kalian tak pernah bisa bilang tidak lantaran kelaparan yang menakutkan, kemiskinan yang mengekang, dan telah lama sia-sia cari kerja. Ijazah sekolah tanpa guna. Para kepala jawatan akan membuka kesempatan kalau kau membuka paha. Sedang di luar pemerintahan, perusahaan-perusahaan macet, lapangan kerja tak ada. Revolusi para pemimpin adalah revolusi dewa-dewa. Mereka berjuang untuk surga dan tidak untuk bumi. Revolusi dewa-dewa tak pernah menghasilkan lebih banyak lapangan kerja bagi rakyatnya. Kalian adalah sebagian penganggur yang mereka ciptakan. Namun sesalkan mana yang mesti kau sesalkan. Tapi jangan kau kelewat putus asa dan kau rela dibikin korban. Pelacur-pelacur kota Jakarta, berhentilah tersipu-sipu. Ketika aku baca di koran bagaimana badut-badut mengganyang kalian, menuduh kalian sumber bencana negara, aku jadi murka. Kalian adalah temanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Astaga, mulut-mulut badut, mulut-mulut yang latah, bahkan seks mereka perpolitikkan. Saudari-saudariku, membubarkan kalian tidak semudah membubarkan partai politik. Mereka harus beri kalian kerja, mereka harus pulihkan derajat kalian, mereka harus ikut memikul kesalahan. Saudari-saudariku, bersatulah. Ambillah galah, kibarkan kutang-kutangmu di ujungnya. Araklah keliling kota sebagai panji-panji yang telah mereka nodai. Kini giliranmu menuntut. Katakanlah kepada mereka, menganjurkan mengganyang pelacuran tanpa menganjurkan mengawini para bekas pelacur adalah omong kosong. Pelacur-pelacur kota Jakarta, saudari-saudariku, jangan melulu keder pada lelaki. Dengan mudah kalian bisa telanjangi kaum palsu. Naikkan tarifmu 2 kali dan mereka akan kelabakan. Mogoklah 1 bulan dan mereka akan puyeng. Lalu mereka akan berzina dengan istri saudaranya. Terima kasih. Kita mengira akan bicara tentang Jokowi 2-3 biji. Ternyata tentang pelacur-pelacur Jakarta ya. Bang Rismon geser, Bang Rismon. Bang Rismon geser lagi. Kiri lagi, kiri. Nanti dulu. Bang, maju. Yuk, lihat sini Pak. Yuk, tahan. 3, 2, 1. Pak Ugro, nyuwun sewu boleh nyuwun 1-2 patah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi terlambat karena diminta waktu di Nusantara TV sama TV One. Jadi otaknya muter-muter baru ke sini. Saya mengucapkan selamat atas launching buku Jokowi's White Paper. Jadi ini lebih menguatkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tadi dari berangkat dan mikir, seharusnya dari pihak UGM juga membuat buku seperti ini. Diadunya lebih enak, jadi bukan statement biasa tanpa ada data, tanpa ada gambar dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan penyelesaian masalah Jokowi's White Paper dengan kaitan ijazah yang diduga palsu tadi bisa diselesaikan secara ilmiah, tidak perlu melalui penegakan hukum yang pasalnya pun juga kadang-kadang masih ditarik-tarik ke pasal-pasal yang bisa menyebabkan orang bisa ditahan. Ya, jadi sekali lagi selamat. Mudah-mudahan Mas Roy Suryo, Pak Rismon, sama Mbak Dr. Tifa bisa tetap diberikan kekuatan untuk bisa mengembangkan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa penelitian yang sifatnya ilmiah ini adalah lebih memberikan kontribusi yang produktif, ya, daripada harus semuanya melalui jalur penegakan hukum. Ya, terima kasih. Saya wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ugroseno. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan ya. Saya membacakan pengumuman dulu ya. Jadi pengiriman buku reguler mulai dikirim secara bertahap dalam minggu depan ya. Pengiriman buku premium dalam 1-2 minggu ke depan secara bertahap juga. Jadi nanti segera hubungi reseller masing-masing untuk konfirmasi alamat pengiriman buku, karena memang ini tidak dijual oleh apa? Tidak ada jualnya kan memang perorangan ya. Tidak ada dan tidak ada online. Oke, jadi online version tidak ada ya. Dan juga tadi saya mendapatkan nomor ya, kalau mau memesan di ada 2 nomor yang disertakan oleh Dr. Tifa kepada Saudara Asti ya, di 0812 220 79097. Saya ulangi, Saudara Asti di 0812 220 79097. Nama kedua yang bisa dihubungi untuk memesan adalah Indah 0877 2598 0909. Sekali lagi, Indah 0877 2598 0909. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk tahap pertama dicetak 1000 reguler dan 1000 premium. Tepuk tangan buat kita semua. Dan sudah dipesan insya Allah lebih dari 1300 atau 1400 eksemplar. Kita doakan mudah-mudahan sampai 100.000 eksemplar begitu ya. Dan tidak ada versi online sama versi kopiannya ya. Dan buku ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris as soon as possible. Jadi tapi saran saya lebih baik baca bahasa Indonesianya, lebih jelas. Kecuali itu orang PBB. Jadi kawan-kawan semua ya, ada wartawan atau jurnalis atau mantan jurnalis sekarang jadi YouTuber yang selalu membersamai perjuangan soal ijazah palsu ini. Sama ibu-ibu yang nolak tadi. Ke Polda Metro ikut, Bareskrim Mabes Polri ikut, bahkan dijadikan juga terlapor. Tapi saya tidak ingin memanggil terlapor, saya ingin memanggil ketua gengnya. Dul, silakan menyampaikan sesuatu. Silakan Dul. Dul ini yang suka ngatur foto kiri kanan. Ngomong dulu Dul.
daripada kamu sering atur orang, saya diatur sebelah sana. Oh ya, kawan-kawan semua khususnya media, yang perlu saya ingatkan bahwa kita jangan ditakuti dikarenakan ada sebuah ancaman. Salah satu contoh gini, saya tadi mendengar dan saya sendiri juga udah baca tentang ancaman di saat demo kemarin bahwa KPU di DKI itu dia bekerja sama dengan mungkin dengan Polda bahwa kita tidak boleh menyebarkan berita itu. Sebenarnya nggak boleh, sangat nggak boleh, karena kita ini adalah produk-produk jurnalistik investigasi dan hak kita ada dua. Media itu ada sebuah berita fakta yang didapat lalu berhak untuk disiarkan. Lalu ada konsep komunikasi yang sangat ringan, yaitu apa arti berita? Berita adalah sebuah peristiwa yang disampaikan dan disebarkan, dan itu terikat. Nah ini kami dulu, ya terutama si kakak saya nih, Kando ini, bahwa apa keren cadas ini kan membangun sebuah opinion tentang podcast, tentang berita yang berpak, yang apa, yang betul bagus. Cuma yang membedakan saya dengan YouTuber lain adalah selalu saya dikatakan Bang Doli cari selamat. Kenapa? Dia selalu menjadi follower bukan sebagai leading. Iya, di dalam sebuah konsep berita itu ada dua lagi, ya Nina ya. Ada yang dinamakan hot news, yaitu satu berita yang tidak diduga terjadi, ya. Misalnya gempa bumi, ada bom, itu harus disiarkan secara cepat. Tapi kalau sifatnya strike news, itu bisa juga disiarkan secara cepat, bisa juga tidak, siaran tunda. Saya kebanyakan siaran tunda. Makanya maaf, ada kawan-kawan saya terperiksa gara-gara live streaming. Cuma ngomong sama saya, kenapa Bang Doli tidak terperiksa? Karena saya bukan leading, saya follower. Saya lihat dulu ini berita berbahaya nggak nih bagi narasumber saya dan bagi channel saya. Karena saya sempat trauma waktu saya punya channel yang beberapa tahun yang lalu yang sampai 300 subscribe-nya, tiba-tiba di take down gara-gara ngomong dua hal. Yang pertama adalah ngomong, saya nggak sebut nomornya. Yang pertama adalah dia ngomong tentang global dan masalah kesehatan itu, dan gua ngomong Palestina, udah nggak dapat duit saya langsung bisa. Itu nggak dapat duit saya. Nah artinya, jadi saya malah kawan bahwa saya bukan takut, karena saya jadi saya tidak pernah mau leading, saya selalu menjadi follower. Jadi kawan-kawan semua, saya cuma berikan semangat bahwa ini kita dukung nih. Buku ini harus kita dukung, harus kita jual dan kita lakukan. Kemarin waktu peristiwa di Jogja, yang waktu di UC restoran, ini fakta loh. Orang udah bilang nyiarin, saya lihat dulu ini dari mana ya newspek-nya, lalu dari mana legalitasnya, dari apa yang bisa saya dapat. Baik dari itu unsur gambar, dari unsur suara dan unsur peristiwa. Saya sebenarnya menyelamatkan dari narasumber saya dan saya juga gitu. Makanya salah satu contoh Bang Marwan mana ya, salah satu contoh kasus Bang Marwan di saat live streaming di PIK. Ya Bang, yang apa Bang ya? Dia salah ngomong, saya potong karena yang live streaming. Nah jadi dalam suatu pemberitaan itu banyak ya, kalau mau diungkap masalah hukum itu banyak. Jadi kawan-kawan semuanya, ini saya live streaming langsung depan Keren Cadas channel ya. Saya mengatakan bahwa mohon kepada pihak polisi, saya mungkin dianggap senior di televisi, saya bukan media cetak dan di televisi. Saya tahu bahwa hukum itu salah dituduhkan kepada kami gitu loh. Seperti kawan-kawan saya siapa itu, si Ian, lalu siapa lagi Asto, siapa lagi kemarin itu si Arin, udah itu siapa lagi si Michael. Ngapain gitu, itu kan produk jurnalis loh gitu. Jadi jangan gitu, jangan. Saya paling nggak mau. Ada kemarin kejadian keributan Farhad. Saya bilang nih Farhad, kalau Farhad nonton silakan. Di PN itu, mana yang resek itu mana? Siapa yang ribut kemarin? Si Rustam. Nah, Rustam ribut tiba-tiba Farhad ngomong salah, saya samperin. Farhad ya, kan saya bisikin, Farhad, saya sambil lurus belakangnya. Lo kalau lagi ngomong jangan bawa nama wartawan ya, saya nggak tahu itu, saya masih sopan loh. Nah artinya bahwa ketika dalam membuat sebuah berita dan menyampaikan sebuah pesan itu ada adab, ada moralitas, ada etika mainnya.
Kalau 3 itu nggak ada, jangan bikin berita. Jangan duduk-duduk santai aja, karena dibutuhkan suara bagus, dibutuhkan gambar yang bagus, dan dibutuhkan fakta data yang akurasi. Itu berita. Jadi nggak usah takut. Saya nggak takut. Saya nggak mau betul kalau profesi kami itu, karena darah kami menghukumi saudara saya, dan kedua yang keren cerdas ini ya. Janganlah Pak Polisi, jangan lagi lah, mohon banget. Jangan betul deh. Wartawan itu dianggap sebagai biang kerok dan dianggap biang musuh. Ya, dan saya sangat protes kepada KPI DKI Jakarta. Dilarang dan jangan melarang wartawan untuk meliput. Jangan, nggak boleh. Karena kamilah sebagai Kapolri saya, salah satu contoh. Belum mana belum. Kemarin di Kejaksaan Agung kami dilarang. 1 menit lagi. Ya, nah 1 menit. Kemarin di Kejaksaan Agung dilarang kami masuk untuk ke dalam. Dan saudara, saya dekati bagi humasnya. Saya udah ngomong humasnya, Bapak Rizal dengan Bapak Indra, Pak Bapak Indra, kalian itu beruntung ada media. Kalau kalian salah, kalian tercover di kamera kami. Kalau Anda benar, kalian tercover. Tidak apa-apa, bagaimana? Itu namanya Kapolri sign. Jangan kami mengambil gambar ibu-ibu ini, tetapi kami tidak dapat gambar bapak yang baik. Akhirnya masuklah ke komite. Jadi saya kawan-kawan tetap semangat sebagai media. Jangan takut, kita dilindungi oleh DPWI, kita dilindungi oleh lembaga internasional, dan kita dilindungi oleh konstitusi kita. Dan ingat, saya belum tahu yang namanya Undang-Undang 40 nomor 1 ke 9 itu saya baca visinya masih ambigu. Ya, kalau teman-teman semuanya tetap semangat dan semua takut. Kita bersama, dan kita membersamai orang-orang yang selalu dikriminalisasi seperti yang 3 orang yang dulu. Saya rasa itu aja. Mohon maaf batin, bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kalau tidak tahu, saya tidak tahu kalau dia cukup cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku ini tercetak itu 3 hari yang lalu, versi premium dan versi reguler. Itu menjadi teman di tempat tidur saya karena saya mengagumi isinya gitu. Mengagumi itu bukan dalam arti begini. Jadi kami ini menulis secara terpisah dengan kesibukan kami, maka kami menulis terpisah. Mbak Riswan menulis sendiri, Mas Roy menulis sendiri, dan saya menulis sendiri. Kemudian hanya beberapa hari kami satukan. Tetapi ketika menjadi sebuah buku 700 halaman, itu seakan-akan ditulis oleh 1 orang. Jadi nggak ada jalan menurut saya. Jadi bab pertama Mas Roy dulu yang menulis, ya, kemudian dilanjutkan oleh Bang Rismon, lalu diakhiri oleh saya. Itu seakan-akan nyambung. Nuansa bahasa, kata-kata yang dipilih, narasi, nuansa saintifiknya maupun nuansa emosinya sebagai penulis, ya, itu menyenangkan sekali dibaca. Dan pada kami menulis tentang hal-hal yang sangat teknis. Telematika dijelaskan secara sangat teknis, digital forensik dijelaskan secara sangat teknis, dan saya pun menjelaskan tentang neurobiologi juga secara sangat teknis. Tapi buku ini buku yang enak sekali dibaca. Ya, nah jadi itulah ya Bapak Ibu semuanya pelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan selama kurang lebih 4 bulan ini, di mana 1 bulan terakhir kemudian kita dedikasikan untuk menyatukan ilmu kita menjadi sebuah triangulasi metodologi. Ya, itu yang pertama ada di Indonesia. Dan ternyata kita bisa menyuguhkan, bisa mempersembahkan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa diterima dengan sangat mudah dan sangat nyaman, karena memang kami tanda bahwa kami memang menguasai ilmu itu, ya. Gitu. Dan saya juga mempunyai tabiat untuk mencoba membuat segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah, bukan membuat yang sulit, yang mudah itu menjadi sulit. Seperti tabiatnya orang Solo itu, gitu ya. Karena sesuatu yang sebetulnya persoalan yang orang Solo yang itu ya, sumber itu ya. Orang Solo yang sumber. Yang hal yang sederhana selama 11 tahun yang bisa diselesaikan dengan sederhana, tidak juga diselesaikan, dan kami membantu menyelesaikan. Karena dengan buku ini sudah jelas
bahwa apa yang selama ini menjadi klaim atau selembar ijazah itu ternyata memang palsu, ya. Secara saintifik kami bisa membuktikan itu. Dan ternyata terbongkar lagi kan, Bapak Ibu semuanya ya, dengan penelitian kami dan rupanya juga sudah didengar, menimbulkan ketakutan yang luar biasa, maka muncullah ijazah sarjana muda yang masih goib, ya, bukan hanya ijazah sarjana yang ternyata kita buktikan secara saintifik palsu, ternyata ada ijazah sarjana muda yang masih goib. Dan kami bertiga akan mengejar sampai terbongkar apakah betul ada ijazah sarjana muda atau cuma isapan jempol belaka. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan topik dari Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga menutup tuduhan dari berbagai kalangan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon. Kami nulis semuanya asli, ya. Ada yang menuduh, wah itu kan buku itu dibuat cepat sekali, pasti pakai AI, ya, pakai akal imitasi, ya. Nggak mungkin orang pakai akal imitasi atau artificial intelligence, ya. Karena kami memiliki ijazah yang katanya asli, ya. Jadi buku ini silahkan diuji pakai Turnitin juga bisa ya diuji, itu benar apa enggak. Sekali lagi terima kasih semuanya teman-teman atas kehadirannya di malam hari ini, ya. Terakhir kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ridhonya. Sekarang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raja. One Kawan TV 1